Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdayanti dari Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi Universitas Andi Joma Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang diberikan kepada saya, yaitu pengumpulan data. Sebelum saya menjelaskan apa pengumpulan data itu dan bagaimana teknik pengumpulan data, pertama-tama saya akan menjelaskan data itu sendiri. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Untuk bisa melakukan proses pengumpulan data yang baik, Anda harus mengikuti beberapa tata cara serta prosedur yang dimiliki. Dengan mengetahui sebuah prosedur dari pengumpulan data itu sendiri, hal tersebut akan membantu Anda untuk bisa mendapatkan data yang lebih valid atau data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hal terpenting yang harus Anda lakukan pada saat melakukan penelitian ialah dengan menyajikan data real atau sebenarnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, peneliti yang Anda lakukan mengandung isi yang berbobot. Sebelum mengumpulkan data, biasanya peneliti memiliki sebuah hipotesis. Hipotesis itu sendiri adalah sebuah dugaan kesimpulan sementara tentang suatu hal yang akan diteliti. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seorang peneliti membutuhkan pengumpulan data yang diteliti secara mendalam. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data biasanya memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Semua hal tersebut dapat disebut dengan data, asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Pengumpulan data adalah sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambilnya. Jenis-jenis data dapat dibedakan. Yang pertama, data menurut sifatnya. Data menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Jenis yang kedua adalah data menurut sumbernya. Data menurut sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu kelompok atau organisasi. Sedangkan data eksternal adalah data yang bersumber dari luar kelompok atau organisasi. Jenis data yang ketiga adalah data menurut cara memperolehnya. Data menurut cara memperolehnya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Disebut juga data asli atau data baru. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan, laporan-laporan, disebut juga data yang tersedia. Jenis yang kedua yaitu data menurut waktu pengumpulannya. Data menurut waktu pengumpulannya dibagi atas dua, yaitu kertas data atau cross-section dan data berkala. Kertas data atau cross-section adalah data yang terkumpul pada waktu tertentu untuk memberikan gambar perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu. Sedangkan data berkala adalah
data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Teknik pengumpulan data. Untuk melakukan teknik pengumpulan data yang baik dan benar, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, observasi. Observasi adalah sebuah teknik yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu keadaan ataupun situasi dari sebuah subjek penelitian. Teknik observasi dibagi menjadi dua, yaitu participan observation dan non-participan observation. Participan observation adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mana sang peneliti terlibat secara langsung dengan kehidupan dari subjek peneliti. Keuntungan dari teknik ini adalah peneliti dapat secara langsung serta bisa mengartikan subjek yang diteliti secara lebih jelas. Karena terkadang sesuatu hal yang dilihat tidak selalu sama dengan apa yang dirasakan. Sedangkan non-participan observation adalah peneliti tidak ikut terjun langsung ke lapangan untuk melakukan sebuah penelitian. Artinya, peneliti hanya mengamati objek yang ditelitinya saja. Kelebihan teknik observasi. Data yang diperoleh adalah data aktual, segar, artinya bahwa data diperoleh dari responden pada saat terjadinya tingkah laku. Kekurangan teknik observasi yaitu untuk memperoleh data yang diharapkan maka pengamatan harus menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan terjadi atau muncul. Teknik yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Teknik wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah dilakukan bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan responden. Kelebihan teknik wawancara yaitu wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskannya. Pewawancara dapat segera mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. Kekurangan teknik wawancara yaitu wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang kecil. Kehadiran pewawancara mungkin mengganggu responden. Teknik yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Kuesioner ialah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada subjek penelitian terkait dengan topik yang akan diteliti. Kuesioner dibagi menjadi dua, yaitu kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Kuesioner tertutup adalah pernyataan tertulis yang dalamnya sudah disertai dengan pilihan jawaban bagi para respondennya. Jadi,
Ketika Anda menjawab pertanyaan dari kuesioner tersebut, responden hanya perlu melihat jawaban yang sudah disediakan. Sedangkan kuesioner terbuka adalah pernyataan yang diajukan kepada para responden yang mana harus mengisinya sendiri. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan saja. Kemudian responden atau subjek peneliti hanya tinggal mengisinya sendiri sesuai dengan pendapatnya dan apa yang dipikirkannya. Pengumpulan data berdasarkan banyaknya data yang diambil. Yang pertama, sensus. Sensus adalah cara pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diselidiki, atau pengumpulan data melalui populasi data yang diperoleh dari hasil sensus ini disebut parameter atau data yang sebenarnya. Pengumpulan data yang kedua yaitu sampling. Adalah cara pengumpulan data dengan mengambil sebagian elemen anggota populasi untuk diselidiki, ataupun pengumpulan data melalui sampel. Data yang diperoleh dari sampling ini disebut data perkiraan. Itulah pemaparan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.